Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Anissa dari kelas 11 MIPA 7. Akan nomor absen 1 akan menjelaskan tentang materi jual beli dan larangan riba. Pengertian muamalah adalah manusia dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu sama lain. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus berusaha mencari karunia Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi ini sebagai sumber ekonomi, seperti yang ada pada surah Al-Qasas ayat 77 yang artinya dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, itu atau kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagai mana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Tujuan muamalah dalam ekonomi yaitu agar tercapai suatu kehidupan yang tentram, damai, bahagia, dan sejahtera. Adapun transaksi-transaksi ekonomi dalam Islam antara lain, yang pertama ada jual beli. Jual beli dalam bahasa Arab terdiri dari dua kata yang mengandung makna berlawanan, yaitu al-bay yang artinya jual dan ashiro'a yang artinya beli. Menurut istilah hukum syara, jual beli ialah menukar suatu barang atau uang dengan barang yang lain dengan cara akad atau ijab atau qabul. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Rukun jual beli 1. Penjual dan pembeli. Syarat keduanya yaitu berakal dan dapat membedakan dengan kehendak sendiri dan keadaannya tidak mubazir. Ada juga perilaku dan sikap yang harus dimiliki penjual dan pembeli. Yang pertama, ada berlaku benar. Yang kedua, ada menepati amanat. Yang ketiga, ada jujur dan hiyar. Yang kedua, ada alat tukar dan benda yang dibeli. Syaratnya, suci, barang najis tidak disahkan dijual belikan. Ada manfaatnya. Yang ketiga, ada keadaan barang itu dapat diserah terimakan. Tidak syah menjual barang yang tidak dapat diserah terimakan. Yang keempat, ada keadaan barang milik si penjual atau kepunyaan yang diwakilnya atau yang menguasakannya. Dan yang terakhir, barang itu diketahui oleh si penjual dan pembeli tentang zat, kadar atau ukuran, dan sifat-sifatnya. Yang ketiga dari rukun jual beli yaitu lafal atau ijab dan qabul. Ijab adalah perkataan untuk menjual atau transaksi menyerahkan. Qabul adalah ucapan si pembeli sebagai jawaban dari perkataan si penjual. Sebelum akad terjadi, biasanya telah terjadi proses tawar-menawar terlebih dahulu. Di zaman modern ini, jual beli dilakukan dengan cara memesan lewat telepon. Jual beli seperti itu sah saja apabila si pemesan sudah tahu pasti kualitas barang pesanannya dan mempunyai keyakinan tidak ada unsur penipuan. Macam-macam jual beli. Yang pertama ada jual beli kontan yang artinya serah terima barang dan dibayar dengan uang kontan. Yang kedua ada jual beli dengan tukar menukar barang, misalnya hasil tambang ditukar dengan bahan jadi. Yang ketiga ada jual beli sistem tempo yang artinya begitu harga telah disepakati dan barang telah dikirim baru pembayaran dilakukan, atau beberapa hari setelah barang diterima baru diadakan pembayaran. Jual beli yang dilarang agama. 1. Membeli barang dengan harga yang mahal dari harga pasar sedang ia tidak ingin kepada barang itu, tetapi semata-mata supaya orang lain tidak dapat membeli barang tersebut. 2. Membeli barang untuk ditahan agar dapat dijual dengan harga yang lebih mahal, sedang masyarakat umum sangat membutuhkan barang tersebut. 3. Menjual suatu barang untuk menjadi alat maksiat. 4. Jual beli yang dapat menimbulkan kericuhan baik dari pihak pembeli dan penjualnya.
5. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam keadaan hiar. Manfaat jual beli. 1. Agar manusia saling tolong-menolong antara satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 2. Manusia dituntut untuk selalu berhubungan dengan yang lain karena tidak ada seorang pun yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. 3. Untuk memperluas hubungan antar desa atau kota, bahkan antar negara, sehingga dapat diperoleh pemerataan ekonomi. Dan yang terakhir ada untuk menumbuhkan kreativitas manusia agar dapat menghasilkan dan memproduksi barang-barang yang dapat dipergunakan untuk kemaslahatan manusia. Yang kedua dari materi ini yaitu mengharamkan riba. Arti riba berarti menetapkan bunga melebihkan jumlah pinjaman saat pengambilan berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Riba secara bahasa bermakna ziyadah atau tambahan. Dalam pengertian lain, secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan juga membesar. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal sewa batil. Yang kedua ada hukum riba. Riba hukumnya haram dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dasar hukumnya sebagai berikut. 1. Pernyataan Allah Subhanahu wa taala tentang riba, yang artinya Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah dalam surat Al-Baqarah ayat 276. Yang kedua, ada larangan menggunakan hasil riba yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba atau yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Surat Al-Baqarah ayat 278. Yang ketiga ada macam-macam riba. 1. Riba fadli, yaitu tukar-menukar dua barang sejenis tapi tidak sama ukurannya. Misalnya, 1 gram emas ditukar dengan 1,5 gram emas, 1 kambing besar ditukar dengan 1 kambing kecil. Yang kedua ada riba qardli, yaitu meminjamkan barang dengan syarat ada keuntungan bagi yang meminjamkan. Misalnya, utang 25.000 saat mengembalikan harus ditambah 10% menjadi 27.500. Yang ketiga ada riba nasiah, yaitu tambahan yang diisyaratkan dari dua orang yang mengutangi sebagai imbalan atas penangguhan atau penundaan hutangnya. Misalnya, si A meminjam uang 100.000 kepada si B dan dengan perjanjian waktu 1 bulan. Setelah jatuh tempo si B belum dapat mengembalikan uang, maka si B harus mengembalikan 125.000. Yang terakhir ada riba yad, yaitu riba dengan sebab berpisah dari tempat akad jual beli sebelum serah terima antara penjual dan pembeli. Misalnya, seorang membeli 1 kuintal beras, setelah dibayar si penjual langsung pergi, sedangkan berasnya belum ditimbang apakah pas atau kurang. Yang terakhir dari materi yang saya akan jelaskan yaitu sebab-sebab diharamkannya riba. 1. Dapat menimbulkannya eksploitasi atau pemerasan oleh pemegang modal besar atau kaya kepada orang yang terdesak ekonominya. Yang kedua, dapat menciptakan dan mempertajam jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Yang ketiga, dapat menimbulkan sifat rakus dan tamak yang mengakibatkan orang tidak mampu. Yang keempat dapat memutuskan tali persaudaraan terhadap sesama muslim karena menghilangkan rasa tolong-menolong. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.